Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramasta Reza Sapradan. Saya berasal dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pada keluarga Bapak Niko yang di rumahnya ini memiliki lansia. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja sih yang membuat jatuh pada lansia. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengerti belum tentang pengertian jatuh pada lansia? Oh, belum. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang ada, yaitu pertama pengertian jatuh pada lansia. Nah, yang kedua adalah faktor resiko penyebab jatuh pada lansia. Nah, yang ketiga akibat dari jatuh kalau pada lansia. Nah, yang keempat itu adalah cara pencegahan jatuh pada lansia. Nah, awalnya itu pengertian jatuh pada lansia. Jatuh merupakan suatu kejadian fisik yang sering dialami lansia saat proses penuaan. Jatuh pada usia lanjut itu meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, kecacatan, gangguan fungsi sosial, dan kualitas hidup. Nah, yang kedua adalah faktor resiko penyebab jatuh pada lansia. Nah, di sini ada dua faktor resiko yang jatuh pada lansia. Yang pertama faktor intrinsik, yaitu kondisi medis atau neuropsikiatrik. Kedua, gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga adalah perubahan terkait usia dan postur tubuh, fungsi saraf otot, cara berjalan, dan refleks postural. Nah, yang kedua adalah faktor ekstrinsik, Pak. Nah, faktornya itu obat-obatan yang dikonsumsi, penggunaan alat jalan yang tidak sesuai, nah bahaya, dan yang ketiga adalah bahaya lingkungan sekitar. Nah, sini ada tiga faktor yang menjadi penyebab resiko jatuh pada lansia ya, Pak. Yang pertama, faktor resiko yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi ekstrinsik seperti lingkungan yang tidak ramah, kehilangan keseimbangan, pengaruh obat-obatan, dan kehilangan keseimbangan pada posisi tubuh dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah faktor pencetus atau penyebabnya, yaitu faktor yang banyak dipengaruhi oleh kondisi intrinsik atau kondisi kehilangan kesadaran ya, Pak. Nah, ketiga adalah faktor penyulitnya nih, Pak, atau adanya penyakit penyerta selain penyakit utama yang diderita pasien. Nah, biasanya di pasien lansia itu ada penyakit penyerta dan penyakit utamanya, Pak. Nah, akibat jatuh pada lansia ini yaitu yang pertama fraktur tulang ya, Pak ya, patah tulang atau cedera kepala, luka di daerah tertentu pada saat jatuhnya itu, gangguan mental dan emosionalnya, Pak, gangguan kepribadian, peningkatan biaya keperawatan, hingga menyebabkan kematian ya, Pak ya. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahan jatuh. Nah, Bapak kan di sini punya lansia ya, Pak ya. Jadi lansia ini harus diamati, harus dikontrol. Nah, dengan cara pencegahan jatuh ini Bapak bisa mengurangi lansia yang di rumah Bapak ini, orang tua Bapak ini, biar tidak jatuh ya, Pak. Nah, pertama itu latihan berjalan aman. Nah, latihan berjalan aman ini mengurangi resiko jatuhnya ya, Pak. Nah, langkah yang paling aman untuk melakukan latihan berjalan aman ini yaitu lari santai. Jadi orang tua Bapak itu ajak jalan-jalan di pagi hari ya, Pak. Nah, terus yang kedua adalah mendiskusikan kondisi kesehatan. Nah, kalau lansia Bapak itu orang tua Bapak atau punya masalah penyakit, biasanya kan dia mengeluh punya masalah penyakitnya. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter ya, Pak ya. Jangan dipendam-pendam, Pak. Terus yang ketiga adalah periksa fungsi penglihatan. Nah, dilihat apakah penglihatannya orang tua Bapak itu masih normal atau sudah kabur-kabur ya, Pak, mata penglihatannya. Nah, terus keempat, periksa fungsi pendengarannya. Nah, juga diperiksa ya, Pak ya, orang tuanya. Terus yang kelima, atur cahaya ruang. Jadi biasakan di kamar orang tua Bapak itu dipasang lampu yang terang biar tidak jatuh ya, Pak ya, kalau mau keluar kamar. Terus modifikasi lingkungan. Nah, modifikasi lingkungan ini seperti menggunakan karpet. Jadi lantainya itu pakai karpet anti selip di kamar mandinya ya, Pak ya. Terus kalau bisa di kamar itu disediakan sendal ya, Pak ya. Terus membuat pegangan pada tangga dan kamar mandi. Jadi kamar mandinya dan tangganya itu dibuat pegangan, Pak. Terus
kalau bisa atur furnitur untuk menghindari tersandung ya Pak ya. Jadi kalau bisa itu di furniturnya itu ditaruh di pinggir-pinggir saja Pak. Terus gunakan alat bantu seperlunya. Jadi kalau misalkan orang tua Bapak itu sudah susah mau berjalan, nah sediakan saja alat bantu seperti tongkat berjalan ya Pak ya. Nah, itu mungkin itu saja ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya minta maaf karena telah mengganggu waktunya Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi yang saya sudah sampaikan, apakah Bapak memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas Pak? Oh, saya kira sudah cukup. Oh, sudah cukup ya Pak ya. Mungkin ternyata Bapak di sini sangat memperhatikan dan sudah mampu mengerti materi yang saya sampaikan, ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya.